Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel YouTube Isdai dan Putri. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai belajar IPS mengasihkan pada kelas 4 semester 1 SD atau MI. Agenda hari ini yaitu peta dan komponennya, kenampakan alam dan keragaman sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, keanekaragaman suku bangsa dan budaya, serta peninggalan sejarah. Disimak ya baik-baik penjelasan dari setiap agenda pada hari ini. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 4 SD atau MI pada semester 1. Materi pelajaran IPS pada bab 1 menjelaskan peta dan komponennya. 1. Pengertian peta dan atlas. 2. Komponen peta. 3. Membaca peta lingkungan setempat. 4. Menggambar peta lingkungan setempat. 5. Skala pada peta. Bab 2 menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. 1. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. 2. Sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi. 3. Peta persebaran sumber daya alam. 4. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Bab 3 menjelaskan kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. 1. Kenampakan alam di Indonesia. 2. Kenampakan alam dan sosial budaya. Pada bab 4 menjelaskan keanekaragaman suku bangsa dan budaya. 1. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pentingnya persatuan dalam keragaman. 3. Bentuk keragaman suku bangsa dan budaya. 4. Adat istiadat di masyarakat. 5. Cara menghargai keragaman di masyarakat. 6. Sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya. Bab 5 menjelaskan peninggalan sejarah. 1. Macam-macam peninggalan sejarah. 2. Menghargai peninggalan sejarah. 3. Upaya menjaga kelestarian sejarah. Bab 1 akan membahas mengenai peta dan komponennya. Pengertian peta dan atlas. Pernahkah kalian melihat peta atau atlas? Peta terlihat seperti lekukan, garis, dan gambaran yang rumit. Oke, poin pertama. Peta merupakan gambaran permukaan wilayah bumi yang dibuat di atas suatu media seperti kertas, papan dengan bentuk yang diperkecil dengan menggunakan skala. Poin kedua, peta terbagi menjadi dua jenis. Pertama, peta umum, yaitu suatu peta yang dipakai untuk menggambarkan permukaan bumi atau gambaran yang bersifat umum pada suatu wilayah tertentu. Kedua, peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan keadaan khusus suatu daerah atau wilayah sesuai dengan keperluan seperti mengetahui jumlah kepadatan penduduk, keadaan flora dan fauna, iklim, industri, dan lain-lain. Poin ketiga, atlas merupakan kumpulan peta yang dibuat dalam bentuk buku.
komponen peta. Dalam suatu peta terdapat petunjuk atau simbol-simbol dan bagian-bagian yang dimiliki sebuah peta. Bagian-bagian itu disebut komponen peta yang terdiri atas 1. Judul. Judul dipakai untuk memberi nama pada peta atau atlas. Judul pada atlas tertulis di bagian kulit depan atlas, sedangkan judul pada peta ditulis di bagian atas peta. 2. Skala. Untuk menggambarkan keadaan suatu permukaan bumi, maka ukuran yang sebenarnya diperkecil. Skala peta adalah perbandingan ukuran gambar pada peta dengan keadaan yang sebenarnya. Ukuran peta di Indonesia biasanya dinyatakan dalam satuan sentimeter, sedangkan ukuran yang sesungguhnya dinyatakan dalam satuan kilometer. Skala untuk menggambar peta ada dua macam, yaitu skala numerik yang menggunakan angka dan skala grafik yang menggunakan gambar. 3. Jaring-jaring peta. Pada peta terdapat beberapa garis, yaitu garis tepi, garis tegak, dan garis datar. Garis-garis itu disebut jaring-jaring peta. Garis tegak disebut garis bujur yang dibedakan menjadi bujur barat dan bujur timur. Garis mendatar disebut garis lintang dan dibedakan menjadi lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang 0 derajat disebut garis khatulistiwa atau ekuator. Garis tepi peta adalah garis pada bagian tepi peta yang lebih tebal daripada garis bujur dan garis lintang. 4. Mata angin. Dalam peta digambarkan mata angin yang berguna untuk menunjukkan 4 arah penjuru alam, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mata angin arah utara menunjuk bagian atas. 5. Legenda peta. Keterangan tentang simbol-simbol pada peta disebut legenda peta. Simbol berarti suatu tanda yang mengandung maksud tertentu. 6. Daftar isi. Pada atlas terdapat daftar isi yang memuat beberapa keterangan, judul peta, beserta nomor halaman. Pada atlas, daftar isi berguna untuk mempercepat pencarian peta pada atlas. 7. Indeks. Pada akhir atlas terdapat indeks yang disusun urut secara alfabet dari atas ke bawah. Kemudian dipindah ke kolom sebelah kanan dan dari atas ke bawah dan seterusnya. Penyusunan indeks berdasarkan kenampakan alam tertentu, misalnya kelompok kota, gunung, danau, sungai, pulau, dan lain-lain. Membaca peta lingkungan setempat. Bagaimana caranya kalian bisa membaca peta pada lingkungan setempat? Nah, yang perlu kita perhatikan, pertama itu daftar isi, dan kedua indeks. Contohnya, peta Provinsi Aceh. Pertama, daftar isi. Kita buka daftar isi pada atlas yang terdapat tulisan Provinsi Nongre Aceh Darussalam. Kemudian, telusurilah ke kanan dan bila menemukan suatu angka, misalnya 8, berarti letak peta Provinsi Nongre Aceh Darussalam ada pada halaman 8. Kedua, indeks. Misalnya, tempat tinggal kita di kota Lhokseumawe, maka untuk mencarinya harus menggunakan indeks pada atlas. Dengan cara, bukalah daftar indeks, di bawah tulisan daftar indeks terdapat penjelasan indeks. Jika kalian akan mencari kota Lhokseumawe, berarti mencari indeks L, kemudian carilah nama Lhokseumawe. Dalam indeks L akan tertulis Lhokseumawe, kota, NAD, D28. Arti tulisan itu adalah menunjukkan tempat, jenis tempat, provinsi, dan halaman pada atlas. D menunjukkan kolom, 2 menunjukkan baris, dan 8 menunjukkan halaman. Berarti kita harus membuka halaman 8
Di sana akan ditemukan Provinsi Nongre Aceh Darussalam, dan kemudian carilah kolom D dan baris 2. Daerah perpotongan kolom D dan baris kedua akan kita temukan letak kota Lexou Mawe. Menggambar peta lingkungan setempat. Setelah dapat membaca peta, kita akan dapat menggambar peta lingkungan setempat. Hal yang perlu diperhatikan untuk menggambar peta diantaranya peralatan tulis, kertas, atlas untuk meniru gambar peta. Setelah itu, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Siapkan atlas atau peta provinsi yang akan disalin. Kemudian buatlah garis-garis bantu dengan kotak ukuran 1 cm tegak dan datar pada peta yang akan digambar. Kemudian berilah nomor urut pada garis bantu tersebut mulai dari angka 1. Setelah itu buat pula garis-garis yang sama pada kertas gambar dengan ukuran yang sama. Kemudian buatlah peta dengan bantuan garis-garis kotak di atas untuk menentukan letak tempat yang sama dengan peta sesungguhnya. Setelah itu warnailah sesuai dengan warna asli pada peta. Simbol warna sesuai dengan kenampakan alam, misalnya laut warna biru, gunung berapi warna coklat tua, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, setelah selesai, garis bantu bisa dihapus dengan karet penghapus hingga bersih. Skala pada peta. Skala merupakan perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Pada sebuah peta terdapat skala misalnya 1:500.000. Artinya bahwa setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 500.000 cm pada jarak sesungguhnya. Skala pada peta, contohnya. Misal nih pertanyaan, jika jarak antara dua kota pada peta adalah 5 cm, sedangkan skala peta adalah 1:250.000. Berapakah jarak sesungguhnya antara dua kota tersebut? Jawabannya, diketahui dulu jarak dua kota adalah 5 cm, kemudian skala petanya adalah 1:250.000. Jadi, jarak sesungguhnya antara dua kota tersebut adalah 5 dikali 250.000 cm sama dengan 1.250.000 cm dijadiin kilometer jadinya 12,5 km. Bab 2 yang akan dibahas yaitu mengenai kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Kenampakan alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan atau perairan. Luas wilayah lautan adalah 2/3 bagian, sedangkan luas wilayah daratan 1/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia. Wilayah lautan tidak dapat dihuni oleh manusia, sedangkan wilayah daratan dapat dihuni oleh manusia. Wilayah daratan dikelompokkan menjadi 5 wilayah, yaitu 1. Pegunungan. Daerah pegunungan mempunyai ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan tidak banyak, apalagi yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Berikut contoh pegunungan di Indonesia.
Papua Jayawijaya Papua, Sumatera Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat hingga Bengkulu, Jawa Serayu Jawa Tengah, Dieng Jawa Tengah, Tengger Jawa Timur, Kalimantan Kapuas pembatas wilayah Indonesia dan Malaysia, Iban, Sohaner, Muler perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Sulawesi, Beludawa, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Uti Lemba, Gorontalo, Perbek perbatasan Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan, Mekongga, Sulawesi Selatan. Dua, dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk di dataran tinggi sangat cocok untuk digunakan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Berikut contoh dataran tinggi di Indonesia: Pulau Jawa, Dieng, Jawa Tengah, Periangan, Jawa Barat, Pulau Sumatera, Brastagi, Sumatera Utara, Kerinci, Sumatera Barat. 3. Dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian hingga 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah yang paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Berbagai jenis aktivitas manusia seperti kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dilakukan di wilayah ini. Dataran rendah yang sangat luas terdapat di pantai timur Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan bagian selatan, Tenggara, dan bagian barat, serta Papua bagian selatan. Sedangkan dataran rendah yang sempit terdapat di pantai utara dan selatan Pulau Jawa. Berikut contoh dataran rendah di Indonesia: Pulau Jawa, Surakarta, Jawa Tengah, Semarang perbatasan Laut Jawa, Madiun, Jawa Timur. Pulau Sumatera, Asahan, Sumatera Utara, Air Manis, Sumatera Barat. 4. Pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan daratan dengan lautan. Penduduk yang hidup di sekitar pantai jumlahnya tidak banyak. Pada umumnya, penduduk pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah pantai banyak digunakan untuk objek wisata, bisnis penginapan, dan restoran. 5. Perairan darat. Perairan darat terdiri atas sungai dan danau. Sungai dan danau memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Misalnya sebagai sarana transportasi, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan lain sebagainya. Berikut contoh perairan darat di Indonesia: Danau Toba, Sumatera, Danau Kerinci, Sumatera, Danau Ranau, Sumatera, Danau Poso, Sulawesi, Danau Towuti, Sulawesi, Danau Batur, Bali, Sungai Musi, Sumatera, Sungai Kapuas, Kalimantan, Sungai Mahakam, Kalimantan. Kenampakan alam dan sosial budaya. 1. Memengaruhi suku bangsa. Suku bangsa terbentuk dari suatu kelompok orang yang hidup secara bersama-sama, sepaham, senasib, dan mempunyai cara berpikir dan berkeyakinan yang sama. Tiap suku bangsa memiliki aturan, tatanan, serta cara-cara tertentu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang disebut adat istiadat. Kenampakan alam yang ada sangat mempengaruhi temperamen dan watak mereka. Kadang-kadang kita mendengar bahwa suku Jawa terkenal ramah tamah, suku Madura terkenal suka bekerja keras, suku Ambon terkenal sangat disiplin, dan lain sebagainya. Hal itu bisa terjadi karena kenampakan alam yang ada di sekitar mereka. Kedua, memengaruhi kebudayaan setempat. Kebudayaan suatu daerah berkembang karena kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang atau suku bangsa mereka. Kebudayaan daerah dapat dilihat dari cara mereka melaksanakan adat istiadat, upacara adat, tarian dan nyanyian, makanan daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan ini biasanya berkembang dari kenampakan alam di daerah mereka tinggal. Adat istiadat dan upacara adat dilakukan untuk menghormati nenek moyang mereka yang diyakini berasal dari kenampakan alam seperti pegunungan, lautan, sungai, dan sebagainya. Para penduduk sekitar wilayah pegunungan misalnya meyakini bahwa semua kehidupan mereka berasal dari alam pegunungan, sehingga upacara adat, nyanyian, tarian, dan kebudayaan lain dipusatkan di sekitar pegunungan tersebut. Demikian pula masyarakat yang hidup di sekitar sungai, danau, dan pantai.
Upacara adat, nyanyian, tarian, dan makanan khas mereka menunjukkan ciri khas kenampakan alam di sekitarnya. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan sehingga banyak sekali jenis upacara adat yang diselenggarakan di tepi pantai atau lautan. 3. Memengaruhi kehidupan sehari-hari. Upacara adat, nyanyian daerah, tarian daerah, dan berbagai macam kebudayaan daerah saat ini sudah jarang dilaksanakan. Masyarakat hanya mengambil beberapa kebudayaan yang sesuai dengan kehidupan sekarang. Namun, di daerah-daerah pedalaman, berbagai bentuk adat istiadat dan kebudayaan masih merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Di daerah kalian tinggal, apabila dilihat dari bentuk kenampakannya, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan biasanya tinggal di pegunungan, dataran tinggi, pantai, wilayah perairan sungai, danau, dan sebagian dataran rendah. Kehidupan masyarakat ini bercorak sejenis dan sangat tergantung dari kenampakan alam di sekitarnya. Contohnya di perkampungan nelayan di pinggir lautan. Akan kita lihat semua penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Menjadi nelayan adalah tradisi turun-temurun bagi mereka. Apabila ada penduduk lain yang bekerja di bidang lain, mereka itu adalah para pendatang dan jumlahnya sangat kecil. Demikian juga masyarakat yang tinggal di pegunungan, pantai, dataran tinggi, sekitar sungai dan danau. Hampir semua penduduk mempunyai tradisi yang sama dalam memanfaatkan lingkungannya. Bahkan kadang-kadang ada beberapa daerah yang sulit untuk menerima perubahan dan pembaharuan dari pihak luar. Ciri yang paling menonjol dari masyarakat pedesaan adalah kekeluargaan dan gotong royong. Mereka beranggapan bahwa tetangga mereka adalah keluarganya sendiri. Kadang-kadang perkawinan dilakukan antar penduduk sendiri. Kelemahan dari masyarakat ini biasanya sulit menerima pembaharuan dan perubahan. Sangat kuat memegang tradisi meskipun kadang-kadang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta kurang mengutamakan pendidikan. Kemudian ada masyarakat perkotaan. Masyarakat yang hidup di perkotaan sangat beraneka ragam, yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, dan agama. Masyarakat perkotaan sedikit mengandalkan kenampakan alam dalam kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, mereka berhubungan dan bersosialisasi dengan pihak lain karena mempunyai kebutuhan yang sama. Masyarakat perkotaan menempati wilayah dataran rendah, sebagian dataran tinggi, dan sebagian di daerah pantai. Umumnya, kehidupan mereka sudah modern dan sangat individu. Mereka jarang yang menyelenggarakan upacara adat karena mereka terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan agama. Karena sifat kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat perkotaan sudah menipis. Kekerabatan dan komunikasi hanya berdasarkan pada kepentingan yang sama. Misalnya, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan pekerjaan, dan lain sebagainya. Masyarakat perkotaan mudah menerima kemajuan teknologi, perubahan, pembaharuan, serta rata-rata kesadaran untuk mengenyam pendidikan sudah tinggi. Masyarakat perkotaan mempunyai mata pencaharian beraneka ragam seperti pengusaha, pedagang, buruh, pabrik, pegawai kantor, pegawai pemerintah, notaris, pengacara, guru, dosen, dan lain sebagainya. Bab 3. Pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Tahukah kalian bahwa buku dan kertas yang kalian miliki terbuat dari olahan kayu? Kayu merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan dengan cara proses produksi. Tidak hanya untuk membuat kertas dan buku, tetapi juga untuk membuat meja, kursi, almari, dan sebagainya. Selain kayu, sumber daya alam banyak jenisnya. Misalnya air terjun, sungai, gunung, bahan tambang, galian, hewan, tumbuhan, udara, dan hutan merupakan sumber daya alam. Disebut sumber daya alam karena keadaan itu sudah ada dengan sendirinya dan disediakan oleh alam melalui penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi oleh manusia. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua macam, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia. Sumber daya alam ini dapat tersedia terus-menerus asal diusahakan oleh manusia. Sumber daya alam ini pemakaiannya harus efisien dan dijaga agar tidak cepat rusak. Contohnya seperti tanah, air, udara, dan makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan hewan. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus maka akan habis. Manusia tidak bisa membuat apalagi memperbanyak. Agar manusia bisa memanfaatkan dengan awet adalah dengan cara penghematan. Contohnya yaitu macam bahan tambang. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu 1. Sumber daya alam tanah. Tanah dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, permukiman, aktivitas ekonomi seperti pembuatan pabrik, pasar, toko, dan lain-lain. 2. Sumber daya alam air. Air dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti minum, mandi, mencuci, pengolahan bahan makanan, irigasi, pembangkit tenaga listrik. 3. Sumber daya alam udara. Udara dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan seperti bernafas, dan membangkitkan energi panas pada gas. Empat, sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dimanfaatkan manusia untuk bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Hampir semua bahan makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Kelima, sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan manusia sebagai bahan bakar seperti minyak tanah, solar, pertamax, premium, aftur, dan lain-lain. Semua jenis bahan bakar tersebut digunakan oleh rumah tangga dan industri untuk bahan bakar secara transportasi dan pengolahan bahan baku. Keenam, sumber daya alam bahan tambang. Bahan tambang dimanfaatkan untuk bahan bakar seperti batu bara, bahan mineral, bauksit, berbagai logam, kemudian sebagai obat-obatan, pembuatan sarana dan prasarana transportasi, perhiasan, bahan bangunan, dan lain-lain. Sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan itu digunakan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Sumber daya alam itu diolah oleh manusia melalui proses produksi yang menghasilkan barang, kemudian dijual ke konsumen. Proses pengolahan sumber daya alam sampai pemakaian di tangan konsumen ini dinamakan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam laut menyediakan ikan, rumput laut, mutiara, garam-garam mineral, dan tumbuhan laut lainnya. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah ikan dan binatang laut ditangkap oleh para nelayan, kemudian dijual di tempat pelelangan ikan untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Mutiara laut dicari oleh para penyelam mutiara. Selain mencari mutiara, para penyelam juga mencari tumbuhan laut, rumput laut, dan batu-batuan laut. Mutiara laut dan batu-batuan laut diasah oleh para pengrajin untuk selanjutnya dibuat perhiasan yang mahal harganya, lalu dijual ke konsumen. Tumbuhan laut dan rumput laut dapat diolah menjadi bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu, garam mineral dapat diolah menjadi bahan obat-obatan dan vitamin. Dari sumber daya alam laut terdapat banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan. Kegiatan ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
Untuk mengolah minyak bumi, tembaga, emas, perak, timah, batu bara, serta berbagai macam sumber daya alam lainnya, diperlukan alat-alat yang sangat modern. Selain itu, kegiatan tersebut juga menyerap banyak tenaga kerja. Sumber daya alam tersebut apabila dikelola dalam kegiatan ekonomi dapat digolongkan dalam jenis usaha antara lain sebagai berikut. 1. Usaha agraris. Bergerak dalam pengelolaan usaha tanah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya, usaha ini berkaitan dengan keadaan alam seperti iklim, cuaca, keadaan tanah, air, dan sebagainya. 2. Usaha ekstraktif. Mengolah dan mengelola penggalian, mengambil, mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia seperti pertambangan, pembuatan garam, serta budidaya mutiara. 3. Usaha industri. Usaha mengolah bahan mentah menjadi barang siap untuk dikonsumsi. Bahan-bahan mentah didapatkan dari sumber daya alam yang ada. 4. Usaha jasa. Usaha harus ditunjang dengan usaha jasa seperti jasa angkutan, pergudangan, keuangan, dan lain-lain. Peta persebaran sumber daya alam. Pertama, peta hasil bumi. Kedua, peta pusat tenaga listrik. Ketiga, peta hasil tambang. Keempat, peta stasiun bumi. Kelima, peta fauna. Peta hasil bumi. Gambar di samping merupakan peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Di bawahnya ada keterangan seperti cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi, kina, kelapa sawit, hasil hutan, minyak kayu putih, kapuk, tembakau, jagung, teh, pala, lada, sagu, rotan, dan padi. Kemudian di sini ada peta pusat tenaga listrik. Nah, di samping ada peta pusat tenaga listrik, kemudian ada realisasi dan target sesuai draft RUKN. Kemudian ada kategorinya. Warna hijau itu di atas 70%, warna kuning 50-70%, warna merah di bawah 50%. Rata-rata di sini kategorinya itu warna hijau, sedangkan untuk warna kuning itu ada di NTT dan warna merah itu ada di Papua. Kemudian peta hasil tambang, di samping ada peta persebaran hasil tambang Indonesia. Kemudian peta stasiun bumi. Gambar di samping ada peta stasiun bumi. Di sini juga ada keterangannya dari kantor zona maritim barat, kantor zona maritim tengah, kantor zona maritim timur. Peta fauna. Nah, di sini ada peta fauna dari berbagai daerah. Persebaran hewan di Indonesia juga. Peta persebaran sumber daya alam. Berdasarkan peta persebaran sumber daya alam dapat diuraikan tempat-tempat persebarannya, yaitu 1. Hasil bumi dan laut. Berikut contoh persebaran sumber daya alam seperti mutiara, Nusa Tenggara, Kepulauan Aru, udang, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, ikan tuna, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, rumput laut Jawa, minyak kayu putih Sulawesi, kelapa sawit Sumatera, hasil hutan Sumatera, Kalimantan, tembakau Sumatera, Jawa, rotan Pulau Buru, kelapa Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Pulau Sumba, jagung Pulau Sumbawa, Flores, Kupang, Sulawesi, kapuk Jawa, padi Sumatera, Jawa, Bali, sagu Maluku, Papua,
serat Sumatera Jawa, karet Sumatera Kalimantan, pala Maluku Papua Pulau Misol, kopi Sumatera Jawa Sulawesi, teh Sumatera Jawa, lada Sumatera Kalimantan Pulau Bangka, cengkih Sumatera Sulawesi, dan coklat Sumatera Jawa. Peta persebaran sumber daya alam yang kedua, pusat tenaga listrik. Di bawah ada contoh persebaran pusat tenaga listrik. Pertama itu pembangkit listrik tenaga air PLTA. Persebarannya ada di Angkup, Asohan, Danau Toba di Sumatera, Pangeran Moh Nur di Kalimantan, Cilandak, Jatiluhur, Seguling, Cirata, Sempor, Tontang, Selorejo, Sutami, Sengguru di Jawa Pulau Bali. Kemudian ada Lohsea Lama, Sadang di Sulawesi. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga uap PLTU ada di Suralaya, berada di Jawa. Kemudian pembangkit listrik tenaga gas PLTG ada di Maninjau dan Pau 5 di Pulau Sumatera. Kemudian pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTB ada di Kamolang dan Dieng di Pulau Jawa. Namanya itu Gedipa. Ketiga, stasiun bumi. Stasiun pengendali palapa tersebar di seluruh Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Sumba, Sumbawa, Kupang. Peta persebaran sumber daya alam selanjutnya yang keempat ada hasil tambang. Di bawah ada contoh persebaran hasil tambang seperti pengeboran minyak. Persebarannya ada di Pangkalan Brandan, Perapat, Dumai, Pelaju, Teluk Semangka di Sumatera, kemudian Sontak, Arjura di Jawa, Tarakan, Tanjung di Kalimantan, Kelamono di Papua. Ada batu bara di persebarannya Umbilin dan Bukit Asam di Sumatera, es berau di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Aspal di Pulau Buton, Mangan di Tasikmalaya dan Kulon, Progo di Yogyakarta, Timah Putih, Pulau Singkap, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung, pasir besi di Sukabumi di Jawa, aluminium Sulawesi, marmer Tulung Agung di Jawa, emas dan perak Simau di Sumatera, Cikotok di Jawa dan Sulawesi, tembaga Sulawesi dan Lembagapura di Papua, intan Martapura di Kalimantan, nikel Soroaku di Sulawesi. Peta persebaran sumber daya alam selanjutnya yang kelima ada fauna. Contoh persebaran fauna di sini ada tapir, persebarannya Sumatera dan Pulau Sulawesi, kuda Pulau Sumba dan Kupang, kancil di Jawa, rusa di Sumatera dan Pulau Bawean, merak Sumatera dan Jawa, kakatua Pulau Halmahera dan Papua, gajah Sumatera dan Kalimantan, ikan awana perairan Kalimantan, ikan pesut perairan Sumatera, kasuari Pulau Maluku dan Papua, anoa Sulawesi, kuskus Sulawesi dan Pulau Halmahera, kanguru Papua, harimau Sumatera dan Jawa, beruang Sumatera dan Kalimantan, ikan paus perairan Sumatera dan Jawa, jalak Bali di Bali, penyu perairan Jawa, orang utan Sumatera dan Kalimantan, macan tutul Jawa, cendrawasih Papua dan Kepulauan Aru, babi rusa Sulawesi, komodo Flores, banteng Jawa, badak Jawa, Sumatera, Kalimantan, kerbau Jawa dan Sulawesi. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Jika manusia tidak hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka lama-kelamaan sumber daya alam tersebut akan rusak, bahkan habis. Berbagai cara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam yaitu A. Tidak membuang limbah ke sungai dan laut. Penambangan minyak lepas pantai harus memerhatikan ekosistem laut dan penangkapan ikan tidak menggunakan bahan peledak atau beracun. B. Tidak membuang kotoran ke aliran air atau danau. Tidak membuat semua tanah tertutup semen agar tidak mudah terjadi banjir. C. Melakukan penghijauan atau reboisasi.
terutama di sepanjang jalan yang banyak asap knalpot kendaraan bermotor agar udara tetap bersih. D. Tanah perlu dipupuk. Penanaman dengan cara tumpang sari, tidak menebang hutan sembarangan, serta mengadakan pengairan yang baik agar tanah tetap subur. Kemudian tidak menangkap hewan langka dan merusak hutan lindung sembarangan. Selanjutnya, menjaga kelestarian sumber daya alam. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini berupa bahan tambang, di antaranya adalah minyak bumi. Jumlah cadangan BBM semakin sedikit sehingga perlu penghematan. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam yaitu A. Penggunaan bahan bakar pengganti minyak tanah seperti biogas dan kotoran ternak. B. Pembuatan motor atau mobil dengan tenaga matahari yang sekarang ini sudah mulai banyak dipakai. C. Penggunaan sarana transportasi seperti sepeda sangat menghemat energi minyak bumi. Hal ini sudah dilaksanakan di negara maju seperti negara Jepang. Bab 4. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang dari suku bangsa yang berbeda. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kaki burung Garuda tersebut mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia terdiri atas 33 provinsi yang memiliki bermacam-macam suku bangsa, kebudayaan, dan adat istiadat. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai masalah, tetapi justru dapat memperkaya kebudayaan dan keanekaragaman suku bangsa. Gambar Garuda. Di sini ada gambar Garuda, kakinya mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di tengahnya ada gambar kepala banteng, terus ada padi dan kapas, ada rantai, ada bintang, ada pohon beringin. Pentingnya persatuan dalam keragaman. Kondisi Indonesia yang berbentuk kepulauan memungkinkan datangnya ancaman dari luar untuk memecah belah bangsa. Kondisi keragaman suku bangsa, budaya, dan adat istiadat juga memungkinkan timbulnya pertikaian antar penduduk. Sering diberitakan di televisi atau surat kabar tentang pertikaian antar warga di negara kita. Bahkan ada beberapa wilayah yang ingin merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang terjadi? Ternyata pertikaian dan pemberontakan itu hanya mendatangkan musibah dan kesengsaraan bagi suku bangsa tersebut. Banyak warga yang tidak berdosa menjadi korban. Hal tersebut tidak perlu terjadi jika ada kesadaran dan sifat kedewasaan dari tiap-tiap individu untuk menyadari bahwa pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang sama. Keragaman suku bangsa dan budaya tidak dijadikan sebagai alasan untuk bertikai, namun justru keragaman dapat memperkokoh kekuatan NKRI. Dengan persatuan dan kesatuan, maka setiap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, dengan mudah diatasi. Bentuk keragaman suku bangsa dan budaya. Dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia paling kaya akan keragaman suku bangsa dan budayanya. Bermacam-macam suku bangsa tinggal dari Sabang sampai Merauke. Bermacam-macam pula kebudayaan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Mulai dari pakaian adat, tari, lagu daerah, bahasa daerah, alat musik, sampai rumah adat dan upacara adat. Semuanya mempunyai keunikan tersendiri. Keragaman suku bangsa dan budaya terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan. Bahkan ada beberapa pulau yang letaknya terpencil dan tidak dapat berhubungan dengan daerah lain. Wilayah yang terpisah-pisah itu menyebabkan berbagai perbedaan dan hal itu menimbulkan keragaman suku bangsa dan budaya. 1. Suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa disebut sebagai ras atau asal-usul suatu suku.
Biasanya orang masih sangat bangga akan asal-usul sukunya. Mereka suka mengandalkan dan memuji adat serta kebiasaan masing-masing. Mereka ada yang masih tinggal di daerah pedalaman dan terisolir dengan daerah lain. Ada pula yang sudah berbaur hidup bercampur dengan masyarakat modern. Di daerah tempat tinggal kalian tentu tidak dihuni oleh satu macam suku bangsa saja. Hal itu menunjukkan bahwa suku bangsa di Indonesia tidak mendiami suatu tempat tertentu saja. Karena tugas pekerjaan, perkawinan, atau karena menuntut ilmu, seseorang bisa menempati daerah lain dengan suku bangsa yang berbeda. Misalnya di Provinsi Kalimantan Timur, banyak dihuni oleh suku Dayak Benua. Akan tetapi daerah tersebut juga dihuni oleh suku bangsa yang lain. 2. Budaya di Indonesia. Keragaman budaya daerah di negara Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, sehingga banyak orang asing yang tertarik untuk mempelajari berbagai kesenian daerah. Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan daerah di Indonesia tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Kebudayaan bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam kebudayaan daerah seperti upacara adat, kesenian daerah, rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh kebudayaan daerah di Indonesia. A. Tarian daerah. Contoh tarian daerah dari berbagai provinsi: NAD, Ranup Tampuan, Sedati, Mesekat, Rentak Gelang, Sumatera Utara, Tortor, Sigale-gale, Manduda, Serampang 12, Riau, Joget, Dabas, Tari Piring, Dayung Sampan, Lenggan Riau, Sumatera Selatan, Sekapur Siri, Rengguk, Selampit 8, Putri Rainum, Bengkulu, Bimbang Andun, Ding Kudiding, Bidadari, Tenimang, Anang, Piring. Lampung, Jangget, Melinting Bedana, DKI Jakarta, Topeng, Sembah, Cokek, Belenggo, Samroh, Uncul, DI Yogyakarta, Golek, Kembaran, Bedaya, Jawa Tengah, Serimpi, Gamblong, Gambyong, Bondan, Gambiranom, Kalimantan Timur, Hudokgong, Perang, Bekan, Kalimantan Tengah, Dadar Ketingan, Enggong Terbang, Garunuhing, Japin, Kinyah Kambe. Sulawesi Utara, Maengket, Palopo, Saronde, Cakalele, Gunde. Sulawesi Selatan, Kipas, Bosara, Pajaga, Pakarena, Mabadang, Masalo. Bali, Pendet, Jauk, Legong, Keraton, Barong, Kecak. NTT, Perang, Meminang, Goreng. Maluku, Lenso, Cakaleke, Sayo-sayo, Papua Tifa, Pandungo. Papua, Edor Kaswari, Musyo, Cendrawasih, Madohi, Soanggi. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari gerakan tariannya, gambar gerakan tariannya. B. Lagu daerah. Berikut contoh lagu daerah dari berbagai provinsi: NAD, Bungong Jempa, Perang Aceh, Sumatera Barat, Kaparok Tingga, Tak Tongtong, Kampuang Nan Jaoh di Mato, Riau, Mededek Denai Sansai, Soleram, Jambi Batanghari, Bengkulu Lalan Belek, Lampung Lipang Lipangdang, DI Yogyakarta, Pitik Tupung Mocopat, Jawa Timur, Tanduk Majeng, Gai Bintang, Keraben Sape, Kalimantan Barat, Cik-cik Periuk, Kalimantan Timur, Indung-indung, Sulawesi Utara, Sipatokaan, Esamokan, O Ina Nikeke, Sulawesi Tengah, Tope Gugu, Tondok Kadidingku, Bali, Janger, Meong-meong, Putri Ayu, Ratu Anom, Majangeran, NTB, Orlen-orlen, Angin halus, Gelung Proda, Maluku, Rasa sayang-sayange, Helarotane, Lembe-lembe, Kole-kole, Sarinande. Papua, Apuse, Yamko, Rambe, Yamko. Di bawah ini adalah contoh dari gambar lagu daerah. C. Pakaian adat. Berikut contoh pakaian adat dari berbagai provinsi: Sumatera Utara, Ulos; Riau, Destar; Teluk Belanga, baju kurung, kain songket; Jambi, Mandiangan; Bengkulu, jas tertutup, baju kurung, kain songket, celana sebatas lutut, mahkota, kalung tersusun;
Lampung kawai sinjang tapis, celana bebet, kikat siger selambok, kakai bungeu, alali selop, DKI Jakarta sorban jubang panjang, celana panjang sianko, baju encim terompah, Jawa Tengah puluk, jas sikepan, sabuk, kain batik keris, alas kaki, kebaya panjang, subang, kalung, gelang, cincin. Kalimantan Selatan lampin, salawar, baju taluk belanga, baju kebaya, baju kurung basisit, baju loyang. Kalimantan Tengah topi berhiaskan bulu enggang, rompi, kain tenun sebatas lutut, tameng, kalung manik-manik, ikat pinggang. Sulawesi Utara uradi pungu, baju paro. Sulawesi Selatan baju bodo atau baju ponco, baju labu. Bali anteng, wastra, kapuh, petet, kawaca, pelekat, udeng, tengkuluk, sumpang. NTB tutup kepala, baju lengan panjang, kain sarung, celana panjang, keris, kebaya panjang, kain songket, perhiasan. Nah, di sini ada contoh-contoh dari pakaian adat dari Papua Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Ini adalah contoh dari pakaian adat berbagai provinsi. D. Alat musik daerah. Alat musik daerah biasanya digunakan untuk mengiringi tarian dan nyanyian daerah. Berikut contoh alat musik daerah dari berbagai provinsi. NAD, rebana. Sumatera Utara, gung, gordang, murbak, gambus. Sumatera Barat, saluang, bansi, talam, rebana, gendang, kecapi. Riau, gendang, gong, seruling, semplong, calempong. Jambi, gendang, seruling, gambus. Sumatera Selatan, rebana, gambus, gendang. Bengkulu, rebana, gendang, biola. Lampung, gambus. DKI Jakarta, gambang, rebab, jidor, kemong, kromong, kecerek, trompet, klarinet, pikolo, tambur. Jawa Barat, kendang, gamelan, suling, cenglong, angklung, calung. DI Yogyakarta, gendang, bonang, kempul, selentem, rebab, gender. Jawa Tengah, saron, bonang, peking, demung, gong, kentrung. Jawa Timur, rebab, gendang, bonang, gong. Kalimantan Barat, sampek, gerdek. Kalimantan Selatan, sampek, gerdek, babun. Kalimantan Timur, sampek, gerdek, babun. Sulawesi Utara, pulintang. Sulawesi Tengah, gambus, kakula, gong, tambur, gendang. Sulawesi Tenggara, okanda, gong. Bali, kendang, seruling, gamelan. NTB, terbang, cungklik. NTT, veko, foy mere, keloko, sasando. Maluku, roit, nafiri, tifa, toto buang, badeng. Papua, tifa, atowo. Di bawah ini adalah contoh dari gambar alat musik daerah. Bahasa daerah. Bahasa daerah biasa disebut dengan bahasa ibu. Bahasa itu biasa digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Berikut contoh bahasa daerah dari berbagai provinsi. NAD, Aceh, Gayo, Alas, Anek, Jammu, Singkil. Sumatera Utara, Batak, Toba, Pokpok, Nias, Karo. Sumatera Barat, Minangkabau, Riau, Melayu, Riau. Jambi, Jambi. Sumatera Selatan, Palembang. Bengkulu, Rejang, Lebong, Enggano. Lampung, Lampung. DKI Jakarta, Betawi. Jawa Barat, Sunda, Bali. DI Yogyakarta, Jawa. Jawa Tengah, Jawa. Jawa Timur, Jawa. Madura, Tengger. Kalimantan Barat, Dayak. Iban, Otdonum, Kayan, Busang. Kalimantan Selatan, Banjar, Bugis, Dayak, Tawangan, Bukit. Kalimantan Timur, Dayak, Tidung, Kayan, Kenya. Kalimantan Tengah, Dayak, Otdaum, Lawangan, Katingan, Ngaju. Sulawesi Utara, Sangihe, Talaut. Mongondo, Tombulu, Tonsea, Tandano, Bulungan, Gorontalo. Sulawesi Tengah, Banggai, Saluan, Kaili, Pamora, Balantak, Tolare, Mori, Buol. Sulawesi Selatan, Toraja, Bugis, Makassar, Mandar. Sulawesi Tenggara, Panggano, Cia-Cia, Tolah, Wolio, Buton, Bugis. Bali, Kerama, Lombok. NTB, Bima, Bali, Sumbawa, Sasak.
NTT, Pote, Sabu, Flores, Lembata, Alor, Timor, Sumba, Maluku, Goram, Seram, Ambon, Romang, Ulias, Papua, Maibrat, Dani, Namboran, Jagai, Asmat, Santoni, Bika, Warompen. Adat istiadat di masyarakat. Pernahkah di daerah kalian dilakukan suatu upacara adat? Apakah kalian mengikutinya? Berbagai suku bangsa di Indonesia melestarikan berbagai kegiatan, terutama upacara adat. Jadi, upacara adat merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan di suatu daerah sejak dahulu kala. Ada beberapa daerah yang masih kuat adat istiadatnya. Mereka melaksanakan upacara adat dengan saksama dan lengkap. Akan tetapi, ada beberapa daerah, terutama di perkotaan, yang dalam melaksanakan adat kebiasaan sudah mulai teratur. Artinya, tidak terikat oleh nilai-nilai dan perlengkapan yang seharusnya disediakan untuk melaksanakan upacara adat tersebut. Dalam pelaksanaan adat dipakai pakaian adat, diiringi tarian daerah, serta nyanyian daerah dengan alat musik tradisional. Upacara adat di daerah-daerah tertentu masih wajib dan harus dilaksanakan. Bahkan, jenis-jenis kebudayaan dan adat istiadat biasa dipertontonkan untuk festival. Kebiasaan atau adat istiadat yang sifatnya tradisional hanya diterapkan di daerah pedalaman, pedesaan, atau di lingkungan keraton. Sementara masyarakat yang tinggal di perkotaan dan masyarakatnya beragam tidak lagi terlalu mementingkan terselenggaranya berbagai upacara adat. Jenis-jenis upacara adat yang masih sering dijumpai di masyarakat. Berikut adalah contoh upacara adat seperti Provinsi NAD yaitu Kenduri Laut, Kenduri Belang, Tula Bala, Sumatera Utara, Lompat Batu, Mangongkal Holi, Jamu Laut, Tepung Mawar, Sumatera Barat, Turun Mandi, Menata Kondai, Tulak Bala, Mali Maut Pasi, Jambi, Mau Kasih, Menanak Gigih, Talo, Bengkulu, Sudaklah Rame, Buangjung, Tabot, Kendurai. Lampung, Ngelepaskon Niat, Ngerujak Ngelimau, Bujenong, Jarumarga, Bungbanga Aji. DKI Jakarta, Sedekah Laut, Melepas Perahu Baru, Waktu Bertani. DI Yogyakarta, Ruatan, Suran, Puputan, Mido Dareni. Jawa Timur, Kasodo, Ruatan, Sunatan, Mido Dareni. Kalimantan Selatan, Aru Menyanggar Benua, Aru Pewayangan, Mahidin, Badewa. Kalimantan Tengah, Harubu Manunggal, Bakoban, Tongang, Tebang Jarau, Tiwah. Sulawesi Tengah, Mataro, Meponeri, Benua Davao, Padungku, Moan Dulasa. Sulawesi Tenggara, Monahu Ndau, Goti Katumpu, Kasambu, Kampua. Bali, Ngaben, Pitra Yadinya, Resi Yadnya, Butian Yadnya, Maralekat. NTT, Keti Kebas, Metan, Nasa Sukah. Maluku, Panas Pela, Penobatan Kapita, Tandang Tanah. Papua, Erowatu Ura, Bis, Juai, Mebri, Babo. Cara menghargai keragaman di masyarakat. Apakah kalian merasa terganggu dengan kebiasaan mereka? Tentu saja tidak. Perbedaan itu bisa diambil nilai positifnya dan bisa memperluas wawasan. Secara singkat, cara menghargai keragaman yang ada di masyarakat ada 7. 1. Tidak menghina atau meremehkan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan kita. 2. Ikut serta melestarikan beberapa kebudayaan daerah yang hampir punah. 3. Ikut menyukseskan acara festival kebudayaan daerah. 4. Merasa bangga bahwa bangsa Indonesia memiliki aneka ragam budaya sehingga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. 5. Tidak merasa bahwa kebudayaan dan kebiasaan diri sendiri lebih beradab dan lebih baik daripada suku bangsa lain. 6. Mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. 7. Merasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain di Indonesia sebagai kebudayaan nasional.
Sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya. Dalam suatu masyarakat bisa terdapat beberapa suku bangsa. Agar setiap orang bisa menerima keragaman yang ada di masyarakat, maka diperlukan beberapa sikap sebagai berikut. 1. Bangga memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. 2. Bersyukur menerima perbedaan dari suku bangsa yang berbeda. 3. Sungguh-sungguh dalam mempelajari adanya perbedaan kebudayaan dengan suku bangsa lain. 4. Tidak pernah merasa bahwa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan orang lain. 5. Menyadari bahwa di dunia ini tidak ada hal yang sama, demikian juga dalam hal kebudayaan. Hal tersebut menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Menanggapi secara positif jika pemerintah daerah menyelenggarakan acara festival kebudayaan daerah. Bab 5. Peninggalan sejarah. Salah satu dari 7 keajaiban dunia ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Kota Magelang. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh peninggalan sejarah. Selain candi, masih banyak lagi berbagai peninggalan sejarah dalam bentuk lain. Macam-macam peninggalan sejarah. 1. Peninggalan sejarah tertua yang ditemukan berbentuk prasasti. 2. Prasasti adalah tulisan atau simbol yang ditemukan pada tugu, batu, atau benda lain dengan bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, dan bahasa Melayu kuno. 3. Peninggalan sejarah ada yang berbentuk kitab atau manuskrip yang berisi kesusastraan, prosa puisi, ajaran agama, atau kisah raja-raja. Ada pula peninggalan yang berwujud bangunan seperti candi, masjid, makam, arca, istana, dan lain sebagainya. Peninggalan sejarah di Indonesia digolongkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Peninggalan sejarah bercorak Hindu. 2. Peninggalan sejarah bercorak Buddha. 3. Peninggalan sejarah bercorak Islam. Satu, peninggalan sejarah bercorak Hindu. Kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan sejarah tertua berupa prasasti yang bercorak Hindu. Peninggalan sejarah bercorak Hindu adalah sebagai berikut: prasasti, arca, kitab atau karya sastra, dan candi. Prasasti. Di sini ada contoh peninggalan sejarah bercorak prasasti. Seperti prasasti Yupa, berasal dari Kerajaan Kutai, letaknya di Kalimantan Timur. Kemudian prasasti Ciaruten di Tarumanegara, Jawa Barat. Kebun kopi, Tarumanegara, Jawa Barat. Jambu atau pasir Koleangkak di Tarumanegara, Jawa Barat. Tugu, Tarumanegara, DKI. Pasir Awi atau Muara Cianten, Tarumanegara, Jawa Barat. Canggal, Mataram Hindu, Jawa Tengah. Mantiasi atau Kedu, Mataram Hindu, Jawa Tengah. Calcuta, Medang Kemulan, Jawa Barat. Gunung Butak, Majapahit, Jawa Timur. Berumbang, Majapahit, Jawa Timur. Kudadu, Majapahit, Jawa Timur. Gajah Mada, Majapahit, Jawa Timur. Jiu, Majapahit, Jawa Timur. Sanghyang Tapak, Sunda, Jawa Barat. Astana Gede, Sunda, Jawa Barat. Bali, Bali, dan Bali. Belanjong, Bali, Bali. Sanur, Bali, Bali. Di bawah ada contoh dari prasasti, peninggalan sejarah bercorak prasasti. B. Arca. Arca biasanya mewujudkan bentuk raja atau tokoh yang berkuasa pada waktu itu. Di sini ada contoh peninggalan sejarah bercorak arca. Arca Rajasi Tarumanegara DKI, Patung Wisnu Tarumanegara Jawa Barat, Air Langga Kahuripan Jawa Barat,
Talan Medang Kamulan Jawa Barat, Huntang Kediri Jawa Timur, Harihara Majapahit Jawa Timur, Dewi Parwati Majapahit Jawa Timur, Puri Suhita Majapahit Jawa Timur, Manjusri Majapahit Jawa Timur, Dwarapala Singasari Jawa Timur, Amogapasa Singasari Jawa Timur, Joko Dolok Singasari Jawa Timur, Siwa Mataram Hindu Jawa Tengah. Di bawah ini ada contoh dari peninggalan sejarah bercorak arca. Gambar-gambarnya. C. Kitab atau karya sastra. Kesusastraan yang ditulis dalam bentuk kitab. Contoh peninggalan sejarah bercorak kitab atau karya sastra: Semaradahana Kediri, Arjuna Wiwaha Kediri, Pararaton Majapahit, Negara Kertagama Majapahit, Sutasoma Majapahit, Kidung Sundayana Sunda, Serat Panji Majapahit, Parahyangan Sunda. Berikut ini adalah contoh-contoh dari kitab atau karya sastra. Gambar-gambarnya. D. Candi. Candi Hindu adalah bangunan untuk memuliakan raja atau tokoh terkemuka yang telah wafat. Dalam candi disimpan bermacam-macam benda seperti batu akik dan berbagai jenis logam dan saji-sajian yang disebut peripi. Contoh peninggalan sejarah bercorak candi: Dieng Mataram Jawa Timur, Gedong Songo Mataram Jawa Tengah, Prambanan Mataram DI Yogyakarta, Jawi Majapahit Jawa Timur, Kidal Singasari Jawa Timur, Jago Singasari Jawa Timur, Panataran Majapahit Jawa Timur, Tikus Majapahit Jawa Timur, Tegawangi Majapahit Jawa Timur, Bajang Ratu Majapahit Jawa Timur, Jabung Majapahit Jawa Timur, Kedaton Majapahit Jawa Timur, Sawentar Majapahit Jawa Tengah. Berikut ini adalah gambar dari contoh-contoh candi. Dua, peninggalan sejarah bercorak Buddha. Agama Buddha berkembang pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram pada masa dinasti Sailendra. Peninggalan sejarah bercorak Buddha adalah sebagai berikut: prasasti, candi. A. Prasasti. Contoh peninggalan sejarah bercorak prasasti: Kedukan Bukit Sriwijaya Palembang, Palas Pasemah Sriwijaya Palembang, Telaga Batu Sriwijaya Palembang, Sojo Merto Mataram Sailendra DI Yogyakarta, Kalasan Mataram Sailendra DI Yogyakarta, Kelurak Mataram Sailendra DI Yogyakarta, Karangtengah Mataram Sailendra Jawa Tengah, Tukmas Kalingga Jawa Tengah, Talang Tuo Sriwijaya Palembang, Kota Kapur Sriwijaya Palembang. Berikut adalah gambar dari contoh peninggalan sejarah bercorak prasasti. B. Candi. Candi Buddha pada umumnya digunakan sebagai tempat pemujaan. Contoh peninggalan sejarah bercorak candi: Muara Takus Sriwijaya Riau, Borobudur Mataram Sailendra Jawa Tengah, Kalasan Mataram Sailendra DI Yogyakarta, Mendut Mataram Sailendra DI Yogyakarta, Pawon Mataram Sailendra DI Yogyakarta, Sari Mataram Sailendra DI Yogyakarta, Sambisari Mataram Sailendra DI Yogyakarta, Sewu Mataram Sailendra DI Yogyakarta. Berikut adalah gambar contoh dari peninggalan sejarah bercorak candi. Tiga, peninggalan sejarah bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh ulama dan pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Peninggalan sejarah bercorak Islam adalah sebagai berikut: masjid, makam, istana, seni ukir dan kaligrafi, kesusastraan.
masjid. Contoh peninggalan sejarah bercorak masjid: Masjid Indrapura Aceh, Masjid Agung Demak Demak, Masjid Agung Banten Banten, Masjid Kudus Kudus. Berikut adalah gambar dari contoh peninggalan sejarah bercorak masjid. B. Makam. Contoh peninggalan sejarah bercorak makam: Sultan Malik Al-Saleh Samudra Pasai, Iskandar Muda Nongre Aceh Darussalam, Maulana Malik Ibrahim Gresik Jawa Timur, Raja Goa Talo Goa, Sunan Bonang Tuban Jawa Timur. Berikut adalah gambar dari contoh peninggalan sejarah bercorak makam. C. Istana. Contoh peninggalan sejarah bercorak istana: Kasunanan Surakarta, Kasultanan DI Yogyakarta, Kasepuhan Cirebon, Sultan Ternate Ternate, Maimun Sumatera Utara. Berikut adalah gambar dari contoh peninggalan sejarah bercorak istana. D. Seni ukir dan kaligrafi. Contoh peninggalan sejarah bercorak seni ukir dan kaligrafi: ukir kayu Cirebon, ukir Gunungan Madura, ukir relief Masjid Mantingan Jepara. Berikut adalah gambar dari contoh peninggalan sejarah bercorak seni ukir dan kaligrafi. E. Kesusastraan. Kesusastraan pada zaman kerajaan Islam sudah maju, berkisah tentang cerita pelipur lara, membangkitkan semangat juang, atau sekedar meramaikan pesta. Contoh peninggalan sejarah bercorak karya sastra: Hikayat Raja-Raja Pasai, Salasila Perak, Hikayat Hasanuddin, Bayan Budiman, 1001 Malam, Hang Tuah, yaitu wujudnya kitab hikayat. Syair perahu, syair burung pingai, syair burung pungguk, yaitu syair. Suluk Sukarsa, suluk wujil, suluk Malang Sumirang, yaitu suluk. Cerita Panji, yaitu cerita. Babat Tanah Jawi dan Babat Giyanti, cerita sejarah, itu kitab Babat. Kitab Manikmaya, kitab Ambia, yaitu kitab riwayat Nabi. Kitab Taj Us Salatin, kitab Bustan Us Salatin. Sirotul Mustaqim, yaitu kitab ajaran moral. Sastra Gending, Niti Sruti, Nita Sastra, dan Asta Brata, yaitu kitab ajaran moral. Berikut adalah gambar dari contoh peninggalan sejarah bercorak karya sastra. Menghargai peninggalan sejarah. Hargailah peninggalan sejarah. Mulailah tertarik untuk mengenali sejarah nenek moyang kita. Peninggalan sejarah itu milik bangsa Indonesia, yang berarti milik kita bersama. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak akan melupakan sejarah bangsa kita. Sebagai peserta didik, cara menghargai peninggalan sejarah yang dapat kita lakukan adalah 1. Mengunjungi tempat bersejarah. Saat berlibur, kunjungilah tempat-tempat bersejarah seperti candi, istana, makam, masjid, benteng, dan museum. Di museum terdapat benda peninggalan sejarah yang sudah lengkap dengan data-datanya, seperti prasasti, kitab-kitab, senjata, logam, bebatuan, mahkota, singgasana, dan benda-benda lain yang mengandung nilai sejarah. Kedua, mempelajari bukti peninggalan sejarah. Untuk dapat menghargai peninggalan sejarah, kita dapat mempelajari buku-buku dan berbagai peninggalan sejarah yang ada di perpustakaan. Kita juga bisa memperkaya pengetahuan dengan membuat clipping mengenai gambar-gambar benda bersejarah dari majalah, surat kabar, buku-buku, dan internet. 3. Membandingkan berbagai peninggalan sejarah. Benda-benda peninggalan sejarah itu secara garis besar bercorak Hindu, Buddha, Islam, dan percampuran di antara ketiganya. Setelah kita mempelajari peninggalan sejarah, maka kita dapat membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan A. Kehidupan masyarakat. Sejak dahulu, kehidupan masyarakat sudah mengenal pergaulan dan kebudayaan masyarakat biasanya dikelompokkan dalam sistem kasta. B.
B. Sistem pemerintahan. Sejak dahulu, pemerintahan kerajaan sudah mengenal bentuk kerjasama seperti antara penguasa dengan brahmana atau ahli agama, serta dengan para ahli pemerintahan yang lain. Pemerintahan di tangan wanita juga sering terjadi di kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Sistem pemerintahan seperti sekarang yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pedesaan. Juga telah ada sejak zaman kerajaan. Jiwa persatuan dan kesatuan sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Dan ketiga, kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan sudah berkembang sejak zaman dahulu. Hal itu terbukti dari berbagai peninggalan sejarah berupa candi, masjid, makam, dan prasasti, serta karya sastra yang sangat indah dan mengagumkan. Bahkan, Candi Borobudur dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia karena bangunan dan seni arsitekturnya yang sangat megah. Upaya menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah merupakan warisan nenek moyang kita yang tak ternilai harganya. Agar peninggalan sejarah itu tidak rusak atau punah, perlu dijaga kelestariannya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Badan Arkeologi Nasional yang anggotanya terdiri atas para ahli sejarah. Para ahli sejarah tersebut menjaga kelestarian peninggalan sejarah dengan melakukan penjajakan dan pemetaan terhadap tempat-tempat yang diduga terdapat peninggalan sejarah. Tujuannya untuk menemukan benda-benda yang bernilai sejarah. Melakukan penelitian. Penelitian dilakukan untuk menganalisis semua catatan atau tanda yang ada pada benda bersejarah tersebut. Penelitian bisa dilakukan dengan alat-alat modern di laboratorium. Mengadakan inventarisasi. Benda-benda bersejarah agar tertib dalam penyimpanannya harus diadakan inventarisasi. Inventarisasi adalah pencatatan data-data mengenai benda-benda bersejarah yang dimiliki suatu wilayah tertentu. Tujuannya untuk menghindari kekeliruan, kehilangan, dan kerusakan, serta penertiban administrasi. Melakukan pemugaran atau perbaikan atau pembangunan. Benda-benda yang ditemukan atau bangunan yang bernilai sejarah itu karena umurnya sudah tua pasti banyak yang mengalami kerusakan. Badan Arkeologi Nasional melakukan perbaikan, pemugaran, atau pembangunan supaya sedapat mungkin bentuk dan wujud benda-benda itu mendekati aslinya. Pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan dapat dilakukan oleh para petugas yang ditunjuk. Pemeliharaan yang paling sederhana adalah dengan cara membersihkan secara berkala. Untuk benda-benda tertentu seperti kertas dan kayu, bisa diberi bahan pengawet supaya tidak dimakan hama. Benda-benda dalam museum dimasukkan dalam kaca etalase sehingga tidak mudah rusak atau dipegang para pengunjung. Untuk tempat-tempat bersejarah, sudah ada petugas khusus yang merawat dan memelihara secara rutin, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terdapat 7 hal yang harus diperhatikan saat mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau museum. 1. Patuhilah aturan-aturan yang berlaku di tempat tersebut, misalnya tidak merokok, tidak mengaktifkan ponsel, tidak makan di dalam ruangan, dan lain sebagainya. 2. Jangan menyentuh benda-benda atau bangunan dengan tangan. 3. Apabila ada pemandu, dengarkan dengan saksama dan bertanyalah sebanyak-banyaknya mengenai benda-benda tersebut. 4. Jangan membuang sampah sembarangan atau meludah di ruangan atau tempat bersejarah. 5. Apabila kamu membutuhkan data untuk bahan tulisan atau tugas guru, mintalah petunjuk pada petugas setempat. 6. Bawalah selalu alat tulis untuk mencatat keterangan yang penting. Dan 7. Jangan bersenda gurau di tempat-tempat bersejarah tersebut. Sekian materi yang telah dibahas mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 4 semester 1 SD atau MI. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, atau perbuatan.
Jika kalian senang dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kemudian di-share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.